Maka antum jawab itu bukan golib, termasuknya itu adalah adat. Jadi adat itu hanya ke pribadi. Paham nggak? Paham nggak, Saradit? Paham Ustaz. Golib itu istilahnya adalah umum. Adat pun istilahnya kan umum, benar gak? Atau gini, golib itu istilahnya rata-rata kebiasaan maksudnya. Ada bahwasanya sekalipun yang dilahirkannya itu masih berupa alakoh, darah kimpel ataupun daging kimpel, Sadadit, yang penting seorang bidan berstatement bahwa yang dilahirkan ini merupakan mabda'ul khalqi Adam. Kemudian wanita itu setelah keguguran atau mengeluarkan darah kimpel atau daging kimpel keluar darah lagi, maka darah itu bisa dipastikan darahnya darah nifas. Paham? Oke, namun secara ikhtis darah nifas itu, lihat, wala buddha, kemarin belum ya, wala buddha bidamil madhukuri hatta yakuna nifasan ayakuna kharija ba'dal wiladah. Simpelnya gini, darah nifas disetatuskan sebagai darah nifas gitu. Darah akan disetatuskan sebagai darah nifas itu keluarnya, Ustaz Dadit, ayakuna kharijan ba'dal wiladah. Keluarnya itu harus setelah paham ya? Darah akan disetatuskan sebagai nifas itu keluarnya harus setelah melahirkan. Yang jadi pertanyaannya, yang dimaksud ba'dal wiladah di sini itu apa? Maksudnya gini, takut ada pertanyaan, Ustadz Majid, jangka keluar atau limit setelah melahirkan itu berapa hari? Batas maksimal dikategorikan sebagai setelah melahirkan itu berapa hari? Sehingga di sini ditafsirkan qabla mudi khamsata asara yauman. Yang dimaksud ba'dal wiladah itu harus mudi itu di dalam ruang lingkup 15 hari dari melahirkan. Maka ketika darah keluar yang dimana keluarnya itu masih di dalam ruang lingkup 15 hari dari melahirkan, darah tersebut dihukumi darah nifas. Contoh kemarin, lihat contoh. Kita hapus dulu ya. Ini yang ini ya. Antum boleh apa ya namanya nanti akhir bisa bertanya. Contoh. Wanita tanggal 1 wiladah. Al-wiladah. Tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 13, Ustaz Radit, dia nifo. Dalam artian tidak mengeluarkan darah. Wanita tanggal 1 dia mengeluarkan atau bayi atau melahirkan. Tapi setelah melahirkan dia tidak langsung mengeluarkan darah. Tanggal 2 tidak, tanggal 3 tidak, tanggal 4 tidak. Keluar-keluarnya tanggal 14. Contoh sampai tanggal 25. Ini dam ya. Maka Ustaz Radit, darah yang keluar di tanggal 14 sampai tanggal 25 ini masih disebut, dikategorikan sebagai nifas. Kenapa? Karena keluar darahnya itu masih ada di dalam ruang lingkup 15 hari dari melahirkan, yaitu 14.
apabila darah itu keluarnya setelah melewati 15 hari dari melahirkan, falaisa binifas, maka darah yang keluar tersebut itu bukan darah nifas. Darah apa? Wa innama huwa haidun. Darah tersebut dikategorikan sebagai darah haid. Contoh, saudara dia. Tanggal 1 bila tanggal 2 tidak mengeluarkan darah sampai tanggal 17. Berarti yang di 17 ini sudah keluar dari ruang lingkup 15 hari dari melahirkan. Oh ya, harus di 15. Dan sampai tanggal 25 contoh. Maka Ustaz David, darah yang keluar di tanggal 17 ini damun haid. Laisa binifas. Karena apa? Karena keluarnya darah tersebut melewati atau di luar 15 hari dari melahirkan. Kesimpulannya, khulasanya, darah yang keluar setelah melahirkan itu tidak mutlak akan dihukumi darah nifas. Gimana? Darah yang keluar setelah melahirkan itu tidak mutlak dihukumi nifas. Karena kalau darah itu keluarnya di hari 18 atau 17 dari melahirkan, dalam artian melewati masa 15 hari dari melahirkan, maka darah tersebut itu bukan darah nifas, tapi darah haid. Sebagaimana wa illa falaisa bin nifas wa innama wa haid. Bisa dimengerti ya? Oke, lanjut. Lalu apa alasannya nifas itu dikategorikan atau dinamai dengan nifas? Apa alasannya darah nifas itu dinamakan nifas? Nah, ulama mengatakan sumiyan nifasu nifasan li khurujihi ba'da nafsin. Darah nifas disebut atau dinamai dengan nifas karena keluarnya itu ba'da nafsin. Nafsin di sini itu ada dua apa? Ada dua artiannya. Nafsin di sini bayi atau napas. Kedua-duanya sah. Jadi gini, nifas dinamakan nifas itu karena keluarnya setelah mengeluarkan bayi atau setelah bernapas, karena di dalam melahirkan itu kan penuh dengan tarikan napas dan lain-lainnya. Jadi masuk baik bayi ataupun itu penjelasan nifas. Jadi darah yang kedua yang keluar dari farji seorang wanita itu diistilahkan atau dinamakan dengan nifas. Definisi nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim seorang wanita dari kandungannya. Baik yang dilahirkannya itu masih berupa daging kimpel ataupun darah kimpal. Yang penting seorang bidan berstatement bahwa daging ataupun darah kimpel itu merupakan mabda'u khalqi Adam. Paham ya? Dan darah distatuskan sebagai nifas itu harus keluarnya setelah melahirkan. Yang dimaksud ba'dal wiladah atau setelah melahirkan itu maksudnya darah tersebut keluarnya harus ada di dalam ruang lingkup 15 hari dari melahirkan, mulai dari melahirkannya. Oke, lanjut ya. Sekarang dalil atau definisi nifas. Al aslu, ini dalil ya. Ayat dalilun. Dalil di dalam masalah nifas itu hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Itu hadis daripada Siti atau Ummu Salamah yang dimana qalat beliau berkata, kanatin nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahdi ini maknanya zaman ya. Dulu
masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu takudu maknanya askutu. Aduh, sorry, duh. Askut ya. Berdiri. Takudu arba'ina yauman au arba'ina lailatan. Dulu orang-orang yang nipas atau wanita yang nipas di zaman Rasul, mereka itu diam di rumahnya selama 40 hari. 40 hari, 40 malam. Sehingga papi hadzal hadis dalilun li ghalibi nifas. Nah, hadis Ummi Salamah ini menjadikan indikasi atau dalil terhadap masa golib nifas atau kebiasaan nifas. Kenapa? Karena annahu arba'una yauman. Golib nifas itu 40 hari. Jadi ketika ditanya, golib nifas berapa hari? Ya 40 hari. Mana dalilnya? Misalama, hadis misalama yang dimana mengatakan kanat nifasa ila akhirih. Wa amma aqalu bahwalah. Adapun masa minimal nifas itu adalah lahdoh. Istilah lahdoh, Ustaz Rafif, Ustaz Majid, itu sebentar yang tidak dibatasi oleh waktu. Lahdoh itu istilahnya itu sebentar yang tidak dibatasi oleh waktu. Sehingga kita bisa mengartikan, kita bisa menghukumi ketika wanita melahirkan, setelah melahirkan dia mengeluarkan darah 1 titik, maka dia itu wanita yang nifas dan dia itu mengalami minimal masa nifas. Karena lahdo itu bisa diartikan sedetik, 2 detik ataupun 1 jam. Itu bisa diistilahkan lahdo. Paham ya? Kemudian wa aktsaruhu sittuna yauman. Masa maksimal nifas itu 60 hari. Jadi golibnya nifas adalah 40 hari. Minimalnya masa nifas adalah salahdo. Artikan salahdo itu baik setitik, 2 titik. Dan maksimal nifas itu 60 hari. Saya adalah hadisu anha insyaallah. Hadis di sini bukan hadis ya, tapi pembahasan. Yang dimana pembahasannya itu akan dibahas insyaallah, semoga Allah menghendaki. Oke, nifas clear ya. Yang kemarin bahwa darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita itu ketika diistri. Nah, ini paling menurut itu. Salisan, yang ketiga, darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita itu adalah istihadah. Apa sih Ustaz Radit definisi istihadah? Ta'riful istihadah. Definisi istihadah itu adalah al-istihadah damun yakhruju min adna rahimi fi ghairi ayyamil haid. Oke. Ana mau nanya. Mengeluarkan darah. Gini aja. Antum harus paham, dam. Dia itu dam. Lalu bagaimana cara untuk menghukuminya?
tanggal 1 sampai tanggal 20 dia mengalami pengeluaran darah. Boleh antum jawab, Ustaz Radit atau Ustaz Rafi, Ustaz Majid, siapapun. Antum akan menghukuminya bagaimana? Akan menghukumi wanita tersebut bagaimana? Ada yang bisa jawab? Sampai 15 darah haid, 5 harinya darah. Gak ada. Itu kan. Kesalahan. Suara Nah. kemarau, Cok. Oke, Anda jawab ya. Biasanya orang yang fatal pemahamannya akan mengatakan ketika seorang wanita mengeluarkan darah tanggal 1 sampai tanggal 20, maka yang dihukumi haidnya tanggal 1 sampai tanggal 15. Karena maksimal haid itu 15 hari, ini haid katanya. Kemudian 16 sampai 20 itu istihadoh. Maka pemahaman seperti ini salah. khoto, salah. Alah. Salah Ustaz Radit. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan definisi istihadoh. Lalu apa definisi istihadoh? Nah, Oh, ya definisi definisinya istihadoh apa? itu adalah zamun yakhruju min adna rahim fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Darah yang keluar ini maknanya lebih bawah. Darah yang keluar dari bawahnya rahim seorang wanita di selain hari-hari haid dan juga nifas. Itu aja definisi istihadah itu. Darah yang keluar dari bawah rahim seorang wanita di hari-hari di selain hari haid dan nifas. Baru kita akan masuk yang dimaksud ayamil haid dan ghairi ayamil haid itu bagaimana? Perlu kalian ketahui, ayamil haid Radit itu bisa diketahuinya dengan minimal 3 perkara. Ayamil haid dalam artian ketika darah itu keluar di ayamil haid, maka darah tersebut darah haid. Namun ketika keluarnya di ghairi ayamil haid, maka darah tersebut darah istihadah. Nah, yang akan dibahas ayamil haid itu bisa diketahuinya dengan berapa perkara, dengan berapa hal. Ulama mengatakan minimal dengan 3 perkara. Pertama, dengan adat. Dengan adat. Adat, walau maroh itu bisa dijadikan sebuah adat. Kita contoh. Wanita, kita di dalam note ya. Atas mana? Ya, bisa Radit. Tadi kita ini dulu. Wanita Janu. Jadi Januari ya. Dia haidnya itu hanya 7 hari. 7 hari. Kemudian tanggal 1 sampai tanggal 7. Februari dia mengeluarkan darah 5 hari. Tanggal 1 sampai tanggal ya. Di bulan Maret dia mengeluarkan darah tidak biasanya, dalam artian 20 hari. Maka berarti di bulan Maret
wanita ini mengalami perubahan dan masalah, problem. Anda mau tanya, adat seorang wanita, atau antum jawab Ustaz Adil, di bulan Januari yang akan dijadikan adat itu bulan Januari atau bulan Februari? Jawab ya. Jawab antum. Februari, Ustaz. Februari, karena Februari itu lebih dekat dengan Yang Maret. paham nggak? Oh, Berarti dia itu, wanita tersebut memiliki adatnya berapa hari? 5 hari. 5, Ustaz. 5 hari. Maka cara untuk menghukumi wanita tersebut, yakni yang keluar di bulan Maret 20 hari. Pertama, tanya dulu, Neng, kalau di Sunda ya, atau istilahnya apa kalau di Kalimantan apa? Neng itu apa? Neng aja deh, Ustaz. Oke, makci, Neng, Neng. Nah, apakah Neng itu berstatusnya mubtadi'ah, Sunda. atau mu'tadah? Oke, mubtadi'ah itu baru pertama kali mengalami haid. Mu'tadah itu wanita yang pernah haid juga pernah mengalami suci. Jelas di dalam kasus ini wanita itu berstatusnya mu'tadah atau mubtadi'ah? Mu'tadah. Amat Sadadin? Mu'tadah, Ustaz. Mu'tadah, karena Januari dan Februari dia pernah mengalami haid. Oke. Paham ya? Kedua, tanya lagi oleh antum, Neng, darah yang keluar itu, ya, ada perubahan nggak dalam artian warnanya? Karena darah haid itu ada 5 macam: hitam, merah, merah kekuningan, kuning, dan keruh. Oke ya, maksudnya gini, alwanu haid. Alwanu, yani alwanu haid itu ada 5. Udah khusus. Pertama, aswad. 2, humrot. 3, syukrot. Keempat, sufro. Kelima, kudro. Aswad ini statusnya sadadit akwa. Umroh ini statusnya qawi. Sukroh ini doib. Sukroh ini adab. Kudroh ini adabul adab. Yang akan dijadikan standaritas hukum haid ketika aswad dan humroh bertemu, maka yang akan dijadikan haid apa? Aswad. Ketika humroh itu, humroh dan sukroh bertemu, maka humroh. Sukroh dan sukroh ketemu, maka sukroh. Yang akan dijadikan standaritas hukum haid itu. Nah, oke, pertanyaan pertama kan, Neng itu mubtadi'ah atau mu'tadah? Dijawab mu'tadah, karena di dalam kasus ini mesti wanita itu mu'tadah, karena di bulan Januari dia mengalami haid. Kemudian ditanya lagi Ustaz Radit, darahnya itu yang keluar selama 1 sampai 20, apakah ada perubahan warna? Dijawab oleh si Hindun, katakan, enggak ada.
dalam artian hanya aswad. Aswad bas ya. Kalau bahasa ininya bas, mesin itu bas. Hanya hitam. Oke. Kemudian ditanya lagi oleh antum Ustaz Adit. Tapi ingat, di bulan sebelum pengeluaran darah 20 hari ini pernah mengalami pengeluaran darah berapa hari? Ingat, yaitu di bulan Februari berapa hari? 5 hari. Ya, inilah sulitnya untuk apa? Untuk menghukumi mana haidnya, mana istihadonya. Enggak sembarangan, enggak langsung menjudge atau langsung menghukumi. Oh ini istihadonya, ini haidnya, enggak bisa. Oke, kalau ini sudah terpenuhi, maka wanita yang mengalami mar 1 sampai tanggal 20 bentar, sorry. Haidnya tanggal 1 sampai tanggal 6 sampai tanggal 20. Lah, kok bisa Ustaz? Karena 1 sampai 5 ini dikategorikan ayamil haid. Karena ayamil haid itu pertama bisa diketahuinya dengan adat. Sedangkan wanita ini di dalam kasus tersebut adatnya tanggal 1 sampai tanggal 5 di bulan Februari itu. Paham ya? Lah, kok kenapa tanggal 6 sampai tanggal 20 ini istihadah? Karena ini distatuskan goir ayamil. Oh, berarti Ustadz dia tanggal 6 yang meninggalkan sholat sampai tanggal 20 karena dia kira itu masih haid, wajib mengkodoi sholat yang ia tinggalkan sholatnya, maka wajib kodok. Ya kan secara zahir tanggal 6 mesti dia tidak akan sholat karena melihat darah. Tanggal 7 pun sama, tanggal 8 sama, tanggal 9 sama, sampai tanggal 20 dia tidak melaksanakan sholat. Maka dari tanggal 6 sampai tanggal 20 dia harus kodok. Kalau wanita yang cerdas, Ustaz Majid, ketika dia melihat darah melewati daripada batasan maksimal haid yaitu 15 hari. Contoh, di tanggal 16 itu masih mengeluarkan darah. Dan wanita yang cerdas, dia akan langsung iktisal, akan langsung mandi besar, sholat. Kenapa? Karena dia mengetahui, ternyata dia itu sedang mengalami istihadah. Karena istihadah itu tidak akan diketahui kecuali setelah lewatnya 15 hari. Oke, paham ya? Jadi pertama, ayamul haid itu bisa diketahuinya itu dengan adat. Kedua, itu dengan tami. Jedang. Perubahannya darah. Contoh. Hindun
sekarang dia mengeluarkan darah 18 hari. Yang dimana 18 hari itu berarti sudah batas limit karena batas limit edit. Kemudian ditanya oleh antum Ustaz Radit, Indun, Potong. ketika kamu melihat darah di tanggal 1 sampai tanggal berapa? 18, itu ada perubahan nggak? Dijawab oleh Indun, ada. Katakan tanggal 1 sampai tanggal 8 itu darahnya aswad. Tanggal 9 sampai tanggal 18 ternyata ada perubahan. Darah itu berubah menjadi umroh. Oh, paham. Berhubung kata tadi, ketika aswad bertemu dengan umroh, maka yang akan dijadikan head itu adalah yang aswad. Yang umroh itu akan dijadikan istihadah. Maka berarti Hindun itu mengalami headnya dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Karena ini distatuskan ayat. Tanggal 9 sampai tanggal 18 ini istihadah. Karena goiri ayamil. Lah kok bisa? Karena ayamil haid itu yang kedua bisa diketahuinya dengan tamizudam atau berubahnya darah. Yang ketiga, ayamil haid itu bisa diketahuinya dengan muddatut tuhri. Ya, bagaimana contohnya? Kita contohkan. Wanita bulan Maret mengeluarkan darah tanggal 1 takhrujudam Adam tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini dam. Lihat Ustaz Radit. 11 sampai tanggal 20 ini kita 21 sampai 25 masih mengeluarkan darah lagi. Ustaz Adit atau Ustaz Majid, coba jawab. Antum akan menghukumi bagaimana ketika istri antum mengalami hal seperti ini? Karena anak beberapa orang pernah bertanya kepada anak tentang masalah ini. Pernah hampir terjadi. Bagaimana Ustaz Adit atau Ustaz Majid? Siapa yang bisa jawab? Coba. Pian. Oke. Bingung lu Ustaz. Ada yang bisa coba banat karena ini sangat erat hubungannya dengan banat nih. Ada gak? Alan, coba. Ayo jawab aja. Ini Tat mengetahui apanya Tat? Ya, Ustaz Rafif. Ini kan maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu keluar darah gitu Tat. Ya. Terus tanggal 11 sampai tanggal 20 itu putus. Terus sambung lagi tuh darahnya tanggal 21 sampai tanggal 25 gitu Tat. Nah, terus antum akan menghukum bagaimana wanita itu? Contoh itu yang dialami oleh istri antum.
ya? Darah yang ke-21 itu istihadah ya Ustaz? Alasannya? Alasannya? Ada yang bisa jawab? Berarti tanggal 1 sampai tanggal 10 ini darah apa? Dihukumi darah apa? Hah? Darah haid. Tadi siapa yang berstatement bahwa tanggal 21 dan tanggal 25 itu istihadah? Betul sebetulnya. Yuri kebiasaan ya. Tapi alasannya apa? Masa. Sedangkan minimal masa suci itu 15 hari. Jadi ketika darah keluar di hari atau di masa suci, maka darah itu darah istihadah, wajib sholat. Oh iya, jelas. Jelas gak? Jelas. Jelas ya. Coba lah, terpotong pun apa ya? Nah, itu kan. Jadi ini semua 11 sampai 25 itu dinamakan mudatu. Mudatu. Namanya tas stop, ada tas stop. Wanita Ini itu tuh sedang tidak, mengalami di tapi masa suci. kalau Sedangkan darah ketika darah keluar yang di masa rentang waktu suci, 12 hari, ya udah klaim oleh antum darah tersebut darah istihadah. Di ayamil haid itu bisa diketahuinya dengan 3 perkara. Pertama adat, kedua tabiudan, ketiga mudatun. Paham ya? Kita lanjut. Sekarang penjelasan definisi yang di atas. Atamus salis wal akhiru minad dima'il kharijati minal farji wa damul istihadah. Darah yang ketiga dan juga yang terakhir dari darah-darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita itu dinamai dengan darah istihadah. Ustaz, kenapa darah itu ada 3? Bukankah ada istilah darah fasad? Ya, yuqalu lahu di sini hak dhamirnya marji'nya pada istihadah ya. Atau pada salisul akhir dan musalis boleh. Yuqalu lahu damu fasadin aidan tuh. Istihadah pun bisa dinamai atau sering juga diistilahkan dengan damun fasad. Karena artinya itu sama, istihadah itu ya darah penyakit atau darah yang rusak. Lihat. Huwa damun yakhruju min adna rahim. Darah istihadah itu adalah darah yang keluar dari bawah rahim seorang wanita. Bikhilafil haid. Berbeda dengan haid. Karena apa? Karena haid itu kemarin fa innahu yakhruju min aqsal rahim. Haid itu keluarnya dari pangkal atau ujung rahim. Wa yakhruju fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Dan darah istihadah itu darahnya keluar di selain hari-hari haid dan juga hari-hari selain hari-hari ini nifas. Tadi udah dibahas ya. Ayyamil haid mana, ghairi ayyamil haid mana. Tadi sudah dibahas. Berarti contoh sedikit ghairi ayyamil haid itu darah yang keluar di masa suci. Yang dimana padahal wanita itu belum selesai masa sucinya. Maka itu dinamakan darah tersebut keluar di ghairi ayyamil haid. Lanjut. Ayat maksudnya an-nadamal istihadah. Nah, ini seru ini, bagus ini. Ayat an-nadama istihadah wa ma'adada bil haid wa nifas. Simpelnya gini Ustaz Adil. Istihadah itu ialah apabila bukan berstatus haid juga bukan berstatus nifas, ya udah hukumi aja itu istihadah. Paham nggak? Seperti tadi siapa yang tadi yang jawab Banat? Kan kita bingung akan menghukum bagaimana di tanggal 21 sampai tanggal 25 sedangkan wanita itu belum selesai dari masa sucinya. Dihukumi nifas, ya jauh lah. Karena nifas itu keluarnya setelah melahirkan, berarti tidak. Disebut darah haid ya bingung. Mau dihukumi darah haid bagaimana dak? Apa dia itu keluarnya
istihadah. Itulah pengertian daripada anna damal istihadah wa ma ada damil haid wan nifas. Jika bukan nifas, jika bukan haid, ya udah hukumnya aja itu istihadah. Wa man dalik, artinya gini. Anakula damin lam nahkum alaihi bi annahu damu haidin walam nahkum alaihi bi annahu damu nifasin fa innahu yakunu damas dihadatin. Simpelnya gini, setiap darah yang dimana kita itu tidak bisa menghukumi, tidak bisa memprediksi, tidak bisa menghukumi ya, tidak bisa menghukumi bahwa darah ini darah haid atau darah ini darah nifas, maka ya udah jangan diambil pusing, hukumi aja darah tersebut itu darah istihadah. Tajibulahul ahkam alati sayatin dzikru, yang dimana itu akan tersangsikan atau akan terkenai hukum-hukum yang akan dibahas. Karena nanti ada istilah mustahadah bil haid dan mustahadah bin nifas. Oke, lanjut ya. Kita bil ikhtisar, nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya ya. Di mana sumber atau dalil tentang masalah istihadah? Dalil. Al aslu bi ahkamil istihadah iddatu ahadits. Dalil di dalam hukum-hukum istihadah itu sangat banyak ya. Atau ini maknanya bilangan. Bilangan hadis itu banyak. Minha, min ini bimakna tab'idiyah ya. Tab'idiyah. Maknanya adalah sebagian. Atau diantaranya. Minha, diantaranya hadis yang menjelaskan hukum-hukum istihadah. Al-awal pertama adalah An Fatimah binti Abi Ubais, dari Siti Fatimah binti Abi Ubais, annaha, ini marji'nya Fatimah, annaha Fatimah binti Abi Ubais kanatus tahadu, beliau itu pernah mengalami istihadah. Jadi ketika ditanya, adakah wanita di zaman Rasul yang mengalami istihadah, jawabnya ada. Siapa? Yaitu Siti Fatimah binti Abi Ubais. Beliau itu wanita yang pernah mengalami istihadah di masa Rasul. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah binti Abi Ubais, "Idza kana damul haid fa innahu damun aswad." Nah, di sini ada ya. Ini merupakan Rasul menjelaskan atau memberikan tahu sifat daripada darah atau warna daripada haid. Ya. Kata Rasul, idza kana damul haid, ketika darah haid itu terjadi, maka darah itu sifatnya darah yang hitam, yuropu, yang bisa diketahui. Faidakana zalika, nah ketika wanita itu mengalami hal semacam idza kana damu haid itu, fa'amsiki anis sholah, maka berhentilah untuk melaksanakan sholat. Namun Ustaz Radit, fa idza kana al-akhar fatawaddo'i wasolli. Ini bagus gini. Ini bahasanya apa ya? Kayak ijazlah. Sedikit ucapan tapi beberapa mengandung beberapa makna. Kan ini secara ini idza kana al-akhar fatawaddo'i wasolli. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, apabila darah yang lain datang, semacam darah itu berupa merah ataupun dan lain-lainnya, maka ya udah, kata Rasul, fatawaddo'i wasolli, wudu kemudian sholat. Karena wanita yang istihadah itu masih ditaklif atau diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Fa innama huwa irkun. Bab al demikian itu merupakan irkun, adalah istihadah. Rawahu An-Nasa'i kitab taharah. Paham ya?
Kita lanjut sampai khotimah. Sallallahu alaihi wasallam al-farqu baina damil haid wal istihada min khilali tamyiz baina dima'i. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perbedaan antara darah haid dan juga darah istihadah dari segi sela-sela darah. Sehingga pada mul istihadah yughayyiru damal haid. Darah istihadah itu berbeda dengan darah haid. Kenapa? Karena damul istihadah yakhruju min arqi. Darah istihadah itu Ustaz Radit keluarnya itu melalui pembuluh darah. Arqi itu adalah pembuluh darah. Pembuluh darah. Yuqalu lahu al-adil. Sering diistilahkan dengan adil. Bil ainil muhmalah wa qasidal al-mu'jamah. Bi khilafi dami haid berbeda dengan darah haid. Kalau darah haid itu fa innahu yakhruju min qa'ri rahim. Qa'ri itu adalah aqsa ya. Darah haid itu keluarnya dari pangkal atau ujung rahim. Jadi Ustaz Radit, darah istihadah itu sebetulnya darah yang keluar melalui pembuluh darah karena penyakit. Asani, nah, referensi atau dalil yang kedua tentang masalah istihadah yaitu hadis daripada Dewi Aisyah atau Siti Aisyah radhiyallahu anha yang dimana beliau mengatakan beliau mengatakan ja'at Fatimah binti Abi Ubais ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Abi Ubais pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kemudian Fatimah binti Abi Ubais bertanya atau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini imra'atun tahadu fala adhuru apa ada as-shalah." Rasul, saya itu wanita yang mengalami istihadah. Apakah itu? Apakah saya suci? Apakah saya tidak suci? Dan apakah saya harus meninggalkan sholat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La." Dalam artian la di situ tidak boleh meninggalkan sholat. Wanita yang istihadah itu wajib melaksanakan sholat. Wajib. Suci. Makanya ada istilah gini, wanita yang istihadah itu seperti wanita yang suci dalam artian wajib melaksanakan sesuatu yang sebagaimana wajibnya orang yang bersuci, yaitu sholat, puasa, dan lain-lainnya. Kenapa? Karena innama dzalika irqun ya, sebab hal tersebut itu adalah pembuluh darah atau istihadah. Walaysa bil haidati, bukan haid. Faida akbalatil haidat patruki as-shalah, saat ketika haid itu terjadi maka ya udah tinggalkan sholat. Faida dhahaba qadruha faghsili an idam, ketika darah itu atau kadar daripada darah itu hilang, selesai berhenti, maka bebersih atau bersuci lalu wasoli sholat. Nah, sehingga fal hadis dalilun ala annal mar'ata idza mayyazat damal haid min damil istihadah ta'udu damal haid wa ta'malu ala ikbalihi wa idbarihi. Ya, ini bagus. Saat hadis tersebut, hadis yang di atas itu menunjukkan bahwa wanita saat ketika sudah bisa membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah, mestinya yaitu akan memperhitung terhadap darah haid. Dan dia akan melakukan apa-apa yang dilarang bagi wanita yang haid dan akan menjauhi sesuatu yang dilarang haid. Faidan qadruhu igtasalat anu, saat ketika kadar haid itu selesai, iqtada itu selesai ya, maka bersuci.
summa sara hukmu damil istihadah hukmal hadas. Nah, ini bagus. Hukum wanita yang istihadah itu hukumnya seperti wanita yang salisil atau yang beser. Dalam artian seperti orang yang memiliki hadas kecil. Sehingga Ustadz Rafif pada tawaddu li sholatin. Wanita yang istihadah saat ketika mau sholat, maka wajib adusnya itu setiap kali akan melaksanakan sholat fardu. Walaupun wanita tersebut tidak melaksanakan pembatalan wudu. Contoh, duhur, maka harus wudu. Masuk waktu asar, walaupun dia tidak kentut, maka wajib wudu lagi. Karena apa? Karena dia itu sedang melaksanakan darurat, yaitu istihadah. Kemudian ida arabta mata qaddama fa'lam anna damal kharija minal farji la yakhru illa ayakuna wahidan min hadis salasa. Ketika antum sudah mengetahui terhadap pembahasan yang sudah dibahas, maka ketahuilah oleh antum bahwa darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita itu tidak akan berhenti, tidak akan kosong, kecuali wanita itu mesti akan mengeluarkan dari salah satu darah yang tiga. Imma ayakuna damahid, baik itu akan dihukum sebagai darah haid, wa imma nifas, baik darah itu akan dihukumi darah nifas, aw istihadotan, ataupun darah istihadoh, yang dimana antum sudah tahu definisi satu persatu mulai dari haid, nifas, dan istihadoh. Terakhir, khotimatun fi hukmi rutubatil farji. Sekarang penyempurna di dalam hukum rutubatil farji itu apa?